Sehingga semua orang juga susah untuk melakukan membuat terang peristiwanya karena memang ada kerusakan di TKP. Jadi ada obstruction of justice. Tadi kami juga tanya kenapa demikian, kenapa demikian. Nah itu dia jawab dan konfirmasi dan Pak Sambo bertanggung jawab. Kalau dalam konteks Komnas HAM, obstruction of justice itu satu terkait barang, yang kedua terkait cerita. Jadi apakah cerita itu betul atau tidak? Ternyata memang ceritanya tidak betul, gitu ya. Yang berikutnya adalah soal kesaksian dan sebagainya. Nah itu kita konfirmasi dan Pak Sambo mengakui bahwa dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab untuk membuat cerita itu semua. Nah yang terakhir yang juga penting bagi Komnas HAM selama proses ini adalah komunikasi. Ya, komunikasi macam-macam di cyber yang kita dapatkan juga kita konfirmasi, yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan, informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua. Sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang bisa diakses oleh semuanya. Mungkin itu. Terima kasih, Pak Rika. Ya, saya hanya akan nambahi 2 poin, tapi tidak terkait detail yang tadi disampaikan Pak Anam dan Pak Ketua. Yang pertama adalah soal rencana permintaan keterangan Baradae. Jadi hari ini kami hanya meminta keterangan terhadap Pak Ferdi Sambo, tidak jadi Baradae. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan masih asesmen di LPSK, masih ada proses dengan teman-teman LPSK, sehingga kami menunda sampai Senin depan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah pada saat ini juga gitu ya, sedang permintaan keterangan terhadap Ibu Putri. Jadi ada teman-teman Komnas Perempuan dan juga anggota tim dari Komnas HAM sekarang sedang meminta keterangan dari Bu Putri. Rencananya malam ini semoga sudah mulai ya gitu. Jadi saya kira tambahannya hanya itu saja terkait dengan proses yang dilakukan oleh Komnas dari siang hingga sore hari ini. Terima kasih. Jadi tambahan aja. Jadi ketika meminta keterangan Pak Ferdi Sambo, tidak hanya kami begitu, tapi juga ada anggota tim staf Komnas yang ikut kemudian memastikan materi-materi pemeriksaan ini bisa lancar begitu disampaikan ke Pak Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo juga responnya juga lancar juga begitu, dan kemudian sehingga prosesnya lumayan ya, cepat lah ya, lumayan cepat karena memang secara umum konteks peristiwanya kan sudah ketahuan semua begitu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Dalam pemeriksaan hanya kami bertiga dengan tim, bahwa kita sebagai Komnas HAM ya sejak awal memang berkoordinasi, pastilah ya, kalau nggak mungkin kita bisa juga hadir di sini. Tapi kami pastikan bahwa kami bertiga ditampingi 3 orang staf Komnas HAM yang memeriksa saudara FS tanpa didampingi kelompok lain. Ya itu saya kira biarlah penyidik yang menjawab ya. Yang penting dia tadi sudah menyampaikan semua hal yang dia katakan inilah sebetulnya peristiwa sebenarnya. Poin utamanya dia aktor utamanya. Dia aktor di utamanya. Yang kedua dia mengakui bahwa dia yang merekayasa. Atau yang tadi disebut sebagai obstruction of justice. Detail tentang itu saya kira biarkan nanti penyidik yang bicara. Ya nanti kurang lebih
Ini setelah ini kami masih ada olah TKP, ada pemeriksaan Ibu PC, ada pemeriksaan Barada E. Setelah itu kita akan menyusun laporan, yang dalam laporan itu tentu akan ada rekomendasi yang segera akan kami sampaikan kepada pihak Mabes Polri dan tentu saja kepada pihak pemerintah, sebagaimana amanat Undang-Undang 39 1999 di mana Komnas HAM dalam penyidikan pemantauannya harus membuat laporan kepada Presiden, kepada DPR RI, dan tentu saja juga kepada pihak terkait di sini, Polri, karena mereka yang akan meneruskan penyidikan sampai nanti juga proses penuntutan dan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa dan hakim tentu saja. Sedang diupayakan di tempat tertentu ya. Berbeda seperti saya katakan sebelum-sebelumnya, karena ada satu situasi tertentu kita harus mengasumsikan bahwa dia harus mendapatkan perlakuan tertentu juga. Kita sedang berupaya untuk mencari tempat yang membuat dia lebih leluasa ya, untuk menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia alami dan dia rasakan. Oke ya. Nanti dalam laporan akhir kami akan sampaikan semua. Detail, sedetail-detailnya. Gimana? Oh, itu soal Papua. Soal damai Papua. Ya? Bareskin kemungkinannya ya. Oke ya. Makasih. Makasih ya. Baik pemirsa, baru saja Komnas HAM tadi menyampaikan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob. Di antaranya tadi disampaikan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bahwa FS atau Ferdy Sambo telah mengakui bahwa ia adalah aktor utama dari peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Kemudian FS juga mengakui ia merekayasa skenario tembak-menembak dan ia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Yosua. Kemudian Ferdy Sambo juga menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya. Selanjutnya ditambahkan oleh Komisioner Komnas HAM, Khairul Anam, yang mengatakan bahwa Komnas HAM telah menguji beberapa temuan Komnas HAM kepada Ferdy Sambo. Pertama mengenai constraint waktu, bagaimana ceritanya ketika sampai di rumah pribadi, apakah betul Brigadir Yosua masih hidup, dikatakan iya masih hidup. Kemudian juga ditanyakan apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di Magelang. Dan nantinya semua temuan Komnas HAM ini akan disampaikan dalam wujud rekomendasi kepada Polri dan juga Presiden. Kemudian tadi ditambahkan bahwa Ferdy Sambo juga telah mengakui sekali lagi bahwa ia merancang semua skenario, merusak TKP dan juga melakukan obstruction of justice. Setelah itu dari Komisioner Komnas HAM yang lain, BK Ulung menambahkan bahwa hari ini Komnas HAM hanya meminta keterangan dari Ferdy Sambo dan tidak jadi mengambil keterangan dari Barada Eliezer karena pada saat yang sama Barada Eliezer sedang melakukan assessment bersama dengan LPSK. Ini terkait dengan permintaan Barada Eliezer sebagai justice kolaborator dalam kasus kematian Brigadir Yosua pasca dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Sehingga nantinya Komnas HAM akan memeriksa atau mengambil keterangan Barada Eliezer pada hari Senin depan. Selain itu, pada hari yang sama, hari ini, Komnas Perempuan dan juga nanti Komnas HAM akan meminta keterangan dari istri Ferdy Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Itu tadi pemirsa, rangkuman yang disampaikan oleh Komnas HAM pasca mereka memeriksa tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yaitu Irjen Ferdy Sambo di Makobrimob. Saya kembali melanjutkan perbincangan masih bersama dengan Bang Johnson, kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, kemudian psikolog forensik Reza Indragiri dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Saya ingin minta tanggapan dulu dari Bang Johnson. Jadi Bang, Irjen Ferdy Sambo sekali lagi sudah mengakui seluruh perbuatannya bahwa ia adalah otak dari pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua? Sekali lagi saya mau tegaskan ya, saya nggak mau berspekulasi dan nggak mau jadi korban hoax, ya, nggak mau jadi korban hoax dan saya berharap korban hoax nggak makin banyak lagi. Sekarang kita fokus aja lah bagaimana menyelesaikan proses penegakan hukum ini secara benar-benar karena tantangannya cukup berat karena praktek obstruction of justice-nya ini
sangat luar biasa, dan ini mempertaruhkan betul berkas-berkas yang ada dan proses pengadilan nanti jangan sampai terjadi salah orang dan terjadi juga peradilan sesat. Itu yang menjadi concern saya. Maksud Anda bagaimana, Bang Johnson? Apa yang Anda sebut masih menjadi hoax? Ya, kalau misalkan ternyata nanti berubah lagi, ya seperti yang lalu-lalu kan bukannya lantas apakah memang apa yang diumumkan oleh Komnas HAM sementara itu bukan pro justisia untuk proses peradilan pidana, apa bisa kita pegang? Apa bisa kita pegang? Saya nggak mau mengulangi lagi seperti peristiwa tanggal 11 dan berturut-turut terus semua kita makan hoax seluruh rakyat Indonesia ini. Saya tidak mau. Lebih baik saya berkonsentrasi saja. Verdi Sambo sudah mengakui perbuatannya. Anda masih meragukan itu? Ya, apa yang bisa saya pegang? Apakah penjelasan Komnas itu yang saya pegang? Nggak bisa. Penjelasan Karopenum Mabes saja menyebabkan hoax korbannya seluruh rakyat Indonesia, apalagi yang kayak begini-begini. Saya nggak mau menjadikan itu dasar menurut saya. Saya harus konsisten saja. Oke, bagaimana dengan Mas Reza? Sekarang tersangka utamanya sudah mengaku kemana-mana. Ke penyidik sudah, ke Komnas HAM juga konsisten mengaku bahwa ialah adalah aktor utama. Sisi pidana kasus ini tampaknya dari hari ke hari kian terang benderang. Kita punya optimisme bahwa ini akan berakhir dengan sesuai nilai-nilai keadilan dan ekspektasi masyarakat luas. Tapi ada satu isu lagi yang mudah-mudahan tidak tertinggal, yaitu terkait dengan soliditas internal Polri. Kenapa ini saya tandaskan? Karena beberapa waktu setelah dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Listio Sigit mengemukakan sekian banyak komitmennya sebagai Kapolri. Salah satunya adalah dengan meningkatkan soliditas internal Polri. Lewat penanganan kasus Duren 3, saya membangun optimisme bahwa inilah momentum terbaik untuk meningkatkan soliditas internal Polri. Lewat dua hal. Pertama, menunjukkan kepada seluruh masyarakat, terutama ke seluruh insan Polri sendiri, bahwa jiwa korsa hanya berlaku untuk kebaikan. Tidak ada ruang toleransi terhadap jiwa korsa yang menyimpang, terhadap jiwa korsa yang dimanfaatkan, disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang jahat. Dan yang kedua, bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri tidak tebang pilih. Pangkat rendah, pangkat menengah, bahkan pangkat atas dengan bintang segala macam pun akan habis digilas oleh Polri sepanjang mereka benar-benar terbukti melakukan perbuatan pidana itu. Ini momen terbaik bagi Polri, khususnya momen keemasan mudah-mudahan bagi Kapolri. Terkait dengan soliditas tidak tebang pilih, saya ingin tanya ini ke Bang Jamin. Bang Jamin, dengan adanya pengakuan dari Sambo, ialah aktor atau sutradara dari semua skenario yang berkembang, apakah ini bisa menyelamatkan tersangka lain yang mungkin hanya menjalankan perintah Sambo? Ya, dalam konteks itu ada orang pasal 55 itu ada orang yang menganjurkan. Whitlocker adalah aktor intelektual yang dianjurkan mempunyai niat jahat. Yang melaksanakan perbuatan mendapatkan niat jahat dari yang menganjurkan. Jadi niat jahatnya sama waktu melakukan eksekusi. Nah, niat jahat daripada pelaku yang sudah diimplementasikan, dieksekusi oleh pelaku itu mempunyai kualitas yang sama dengan pelaku. Sehingga yang tidak bisa menghindar lagi. Karena dua unsur sudah terpenuhi, mens reanya ada, unsur kesalahannya ada, unsur perbuatannya ada. Jadi dengan statement seperti ini yang tadi disampaikan melalui Komnas HAM, bukan berarti pihak-pihak yang ikut serta sesuai dengan pasal 55 itu bisa hukumannya atau tidak dihukum, tetap dihukum. Ya, walaupun nanti dalam pertimbangan hukum majelis bisa aja sebagai alasan peringan, tapi dalam ketentuan undang-undang sudah jelas hukumannya antara aktor dan itu sama, katanya sama, ya, sama. Kalau yang kurang itu kalau membantu di pasal 56, nah itu dikurangi sepertiga kalau membantu. Tapi kalau yang masuk pasal 55 dikatakan sama. Tapi dalam peradilan tentu hakim dalam memutuskan tuh melihat hal-hal yang lain, ya. Ada alasan pembenar, alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan. Pasti itu tergantung kepada kewenangan hakimnya. Nah, dari sini kita lihat, ya, kalau saya amatin, ini kan ada Komnas HAM, ada lain yang banyak kali berperan, ya, sebagai juru bicara di sana dan juru bicara di sini.
kelihatannya memang Polri ini perlu pengawasan eksternal yang lebih baik. Kalau menurut saya, seperti Pak Reza katakan tadi. Jadi sarannya kalau bisa ya Polri sudah berbenah lah dalam pengawasan eksternal. Contohnya seperti di KPK ya walaupun kedua ada Dewan Pengawas yang bukan orang dalam gitu. Jadi saya pikir Presiden harus memikirkan untuk membuat suatu dewan dewan pengawas yang bukan isinya orang Polri begitu, orang-orang aktor intelektual yang bisa memutuskan gitu. Jangan lagi diberikan kepada komisi-komisi yang memang tugasnya ada yang lain lagi begitu. Itu Mbak saya kira. Oke, Bang Jamil, selain catatan soal harus ada pengawas eksternal Polri, terkait dengan tadi masih soal soliditas atau jiwa korsa ya. Ketika Sambo sudah mengakui bahwa ialah dalang dari semuanya, bagaimana dengan 31 personil Polri lain yang saat ini sedang diperiksa terkait dengan pelanggaran etik? Apakah jika terbukti mereka melakukan pelanggaran, mereka juga bisa lepas atau diringankan dari unsur pidananya karena mereka membantu Sambo dan Sambo sudah mengakui bahwa ialah dalang semuanya? Siapa? Saya ya? Yes. Begini, kode etik dan pidana itu ada kaitannya. Kode etik, tidak semua orang pelanggaran kode etik itu bisa dipidana. Tapi kalau sudah kena kasus pidana, pastilah dia kena pelanggaran kode etik begitu. Jadi tapi tidak harus kode etik dulu, baru bisa dia dijatuhi tindak pidana. Karena pidana itu yang penting dia sudah memenuhi unsur, sudah cukup bukti, dia bisa langsung masuk ke ranah pidana. Ya, jadi tidak harus dietik dulu, baru dipidanakan, enggak. Tapi tidak semua yang sudah dikena kode etik itu bisa memenuhi unsur pidana. Begitu, Mbak. Baik, oke. Terima kasih Bang Jamin Ginting, Mas Reza Indragiri, dan juga Bang Johnson Panjaitan telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, Breaking News Metro TV masih akan berlanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami.